Baru-baru ini seorang netizen di X mengeluhkan sneakers yang baru dibelinya berbahan dasar kulit babi. Unggahan itu pun menuai banyak respon. Namun hingga kini tak banyak orang yang tahu bahwa kulit babi kerap digunakan sebagai pembuatan produk fashion, utamanya sepatu. Kulit babi berperan signifikan dalam industri fashion, merangkum berbagai sumber. Babi merupakan hewan yang dapat dimanfaatkan seluruh bagian tubuhnya termasuk kulit. Bagaimana hukum Islam terkait penggunaan kulit babi dalam industri fashion? Bagaimana hukum kulit babi dalam apakah halal? Jika kewajiban negara, apakah boleh dikapitalisasi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Dr. Ali Safiuddin dari Forum Tabayun. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Dokter? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Terkait fenomena banyaknya produk fashion menggunakan kulit babi, sebenarnya bukan lagi barang aneh. Sapi, ular, buaya, kambing, juga yang lainnya adalah dua jenis hewan yang familiar dimanfaatkan. Tingginya peminat dan juga harga jual melatari pembuatan produk dengan bahan baku kulit tersebut. Menurut Pak Dokter, bagaimana hukum produksi dan konsumsi kulit hewan sebagai barang fashion? Hmm. Ya, eh, ini tergantung kepada hewannya, halal atau haram ya. Kalau yang halal tadi kan disebutkan sapi, kambing, nah, ini jelas halal. Kalaupun toh itu menjadi bangkai, kemudian kulitnya disamak, nah, ini bisa menjadi suci. Ya, ida dubiral ihabu fakot tahura. Jika kulit bangkai disamak, ya, maka sungguh menjadi suci. Nah, jadi kalau hewannya ini hewan yang bisa dimakan, kayak kambing, sapi, kemudian mati ini tidak melalui sembelih, misalkan bangkai, itu kulitnya bisa dimanfaatkan, tetapi harus disama dulu. Namun jika binatang ini haram, ya tadi disebutkan buaya, kemudian ular, nah ini tetap saja tidak diperbolehkan ya. Jadi ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan dari Maimunah radhiyallahu anha, uh, bila berkata maro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurru naha faqala law akhadtum iha baha faqalu innaha maitatun ya. Ini jadi Rasulullah SAW melewati seekor kambing yang sedang diseret oleh orang-orang. Beliau bersabda, alangkah baiknya jika engkau mengambil kulitnya, maka mereka mengatakan innaha maitatun, ya. Sehingga mereka itu bangkai. Ya, maka Rasulullah menjawab, yutahiruha al-ma'u wal qaradu. Ya. Ia dapat disucikan dengan air dan daun salam. Ya, ini nanti secara fikih ya. Ini sering dibahas tentang bagaimana menyamak di situ yang diawali dengan mengerok ya, daging-daging yang ada di kulit itu kemudian dibersihkan sama zat-zat yang diantaranya baunya yang tajam, rasa sepet ya, misalkan daun salam ya, atau yang bahan-bahan modern ya, misalkan tawas ya, atau yang kimia misalkan H2O2, kemudian direndam ya, kemudian dijemur. Nah, ini bisa menjadi suci. Nah, di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud An-Nasai ya, Syekh atau Abu Rashtoh ya di dalam kitab Taisir Wusul Ilal Usul beliau menjelaskan bahwasanya di dalam hadis Maimunah ini terdapat ilat, ini alasan penetapan hukum, ya, bolehnya memanfaatkan kulit bangkai yakni karena adanya penyamakan disama ya, penyamakan kulit dari binatang yang halal dimakan. Jadi adanya kulit yang disamak dari binatang yang halal dimakan. Nah, kalau seandainya, jadi ini ilat hukum. Kalau misalkan ilatnya ini
tidak ada misalkan dari binatang yang haram dimakan, contohnya ular ya, ular kemudian buaya ya, maka itu tetap saja tidak bisa menjadi suci. Jadi ilatnya itu adanya penyamakan kulit dari binatang yang halal dimakan di situ ya. Jadi sesuai dengan kaidah al hukmu ma'al yaduru ma'illatihi wujudan wadaman ya. Hukum yang mengandung ilat itu beredar mengikuti ilatnya, baik pada saat ilat itu ada maupun tidak ada. Nah, kemudian juga diperkuat ada sebuah hadis yang melarang mengenakan ya, memakai ya, jadikan baju atau gimana kulit hewan buas ya, binatang buas ya. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari Al-Miqdam bin Ma'di Kariba. Jadi beliau mendatangi Muawiyah kemudian berkata, ansyaduka billahi hal ta'lam anna Rasulullah SAW naha an lubusil juludis sibai warrukubi alaiha. Qala na'am. Aku bersumpah dengan nama Allah, bukankah engkau mengetahui Rasulullah SAW telah melarang mengenakan kulit hewan buas dan juga melarang menungganginya atau menaiki di atas kulit itu. Nah, maka Muawiyah menjawab, iya. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai. Kemudian Imam Syaukani mengomentari dalam kitab Nailul Autar itu, hadis-hadis ini melarang ya, memanfaatkan kulit binatang yang tidak boleh makan walaupun telah disamak, walaupun telah disembelih, maka tetap aja najis itulah, tetap aja najis, maka tidak boleh. Nah, oleh karena itu barang najis ini ya, kulit ular, kulit buaya ini tidak boleh diproduksi, tidak boleh dimanfaatkan. Begitu juga tidak boleh diperjualbelikan. Ya, begitu ini. Jadi termasuk juga kulit babi gitu ya Pak Dokter, karena tadi Pak Dokter juga menjelaskan seperti ular itu haram gitu ya Pak Dokter. Iya, ya. Jadi kalau babi jelas ya, ulama sepakat tentang kenajisannya karena disebutkan di dalam Al-Quran itu mirijisin ya, mirijisin. Jadi najis di situ. Maka hukumnya untuk membuat sepatu atau tas dari kulit babi, nah, ini berdasarkan kaidah fikih asinatu takhudhu hukma tuntijuhu. Jadi eh, hukum memproduksi satu barang itu mengikuti barang yang dihasilkan. Jadi kalau barang yang dihasilkan ini tetap saja najis dari babi itu ya, maka hukum memproduksinya juga tidak boleh. Lalu bagaimana memperjualbelikan juga sama. Kullu ma hurrima 'alal ibadi fabayuhu haramun. Ini satu kaidah ya. Setiap benda yang diharamkan atas hambanya, maka menjual belikannya itu juga haram hukumnya. Jadi tidak boleh menjual belikan, juga tidak boleh memproduksi, juga tidak boleh memanfaatkannya di situ. Ya, itu. Ya. Walaupun tidak dikonsumsi dalam artian masuk ke dalam tubuh gitu ya Pak Dokter. Cuma pemakaian di luar saja seperti sepatu juga tidak boleh gitu Pak Dokter. Iya, iya tidak boleh. Ya. Itu memanfaatkan. Jadi kan Ya. memproduksi hukumnya itu ya mengikuti Ya. hukum barang yang dihasilkan. Ya. Karena tetap saja najis, yang namanya najis itu. Ya. Babi kulitnya najis ya tetap saja najis. Mau diapain juga najis. Maka juga tidak boleh dimanfaatkan di situ. Ya. Baik, dan kemudian Pak Dokter, apabila jenis-jenis produk haram dan berbahaya tadi beredar di masyarakat, apakah produsen dan penjualnya juga harus mendapat sanksi, Pak Dokter? Ya, jadi ya ini memang eh, wajib ya bagi negara itu untuk memberikan apa ya, sertifikasi halal ya. Nah, ini halal, ini barang yang aman, barang yang halal ya. Nah, ini penting juga bagi negara sebenarnya itu. Dan negara ini ya ini menjaga warga negaranya dari perkara-perkara yang haram, termasuk memanfaatkan barang-barang yang haram walaupun tidak dikonsumsi di situ. Nah, ini yang harus diperhatikan karena
tujuan ya daripada negara ya. Ini endingnya itu nanti yang diharapkan itu adalah penjagaan terkait dengan harta, terkait dengan akal, terkait dengan jiwa, agama. Nah, ini apa makosidus syar'inya ya, ketika negara menerapkan aturan-aturan di situ, termasuk juga larang-larangan minuman khamr ya, larangan judi, larangan apa baku hantam itu ya, adu manusia di situ. Nah, ini sebenarnya juga kewajiban dari negara ya. Jadi bukan sekedar menimbulkan doror, tapi keberkahan di situ ya. Penting sih keberkahannya dalam sebuah negara ya. Kalau penduduknya iman bertakwa, maka Allah akan membukakan keberkahan dari langit di situ. Nah, lalu bagaimana tentang mereka yang menjual, apakah mendapatkan sanksi ya? Setiap aktivitas atau tindakan yang melanggar ya, melanggar hukum syara ya, ini dianggap sebagai tindakan kriminal, maka jelas ada sanksinya. Memang sanksi ini ada secara tegas, jelas dijelaskan secara nas syariah, ada yang diserahkan kepada walul amri atau diserahkan kepada imam ya. Dalam hal ini misalkan memproduksi hal yang diharamkan, misalnya memproduksi sepatu dari babi ya, tas itu. Nah, ini pelakunya berhak mendapatkan sanksi. Jenis sanksinya namanya takzir. Ini diserahkan kepada negara, entah didenda, entah dipenjara, itu diserahkan kepada imam di situ. Ya, gitu. Ya. Terkait tadi jaminan kehalalan produk yang beredar di masyarakat juga tadi Pak Dokter menyampaikan merupakan kewajiban negara. Kemudian bolehkah dikapitalisasi Pak Dokter jaminan tersebut? Ya, ini jelas karena ini sebenarnya bagian dari Riyadhis Sunnah, melayani mengurusi umat. Jadi menjaga warganya, menjaga rakyatnya ini dalam tetap dalam keberkahan, tetap dalam kemaslahatan, tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang haram, maka jaminan warga negara supaya tidak terjerumus pada perkara haram ini memang jadi tugas negara. Dan negara wajib ya untuk menjamin kehalalan produk ya, produk-produk yang dijual di dalam masyarakat ini ya. Nah, oleh karena itu negara harus istilahnya ya harus terjun, tidak boleh melakukan kapitalisasi, melakukan ini sebagai barang apa dagangan ya, barang yang bisa dimanfaatkan ya, label ini sebagai bisnis ya. Akhirnya setiap barang yang ada labelnya halal ya, ini menjadi mahal itu. Dan juga masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikat halal aja ini harus melalui beberapa meja, beberapa ketentuan-ketentuan yang kemudian ini menghabiskan biaya, dan itu akhirnya juga memakan biaya dan harganya jadi lebih mahal. Nah, ini menjadi satu persoalan itu. Itu tidak boleh. Jadi dikapitalisasi oleh negara itu juga tidak diperbolehkan, karena ini sudah menjadi kewajiban dari negara untuk menjaga warganya dari aktivitas maupun barang-barang yang diharamkan oleh Allah itu. Ya, itu. Baik, jazakallah Pak Dokter untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan bagi kita yang mendengarkan ini menjadi peringatan bahwa tadi produk-produk yang diharamkan seperti ini sudah beredar. Mudah-mudahan kita bisa menolaknya ataupun tidak menggunakannya. Jazakallah sekali lagi Pak Dokter. Mudah-mudahan Pak Dokter senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Hilafah News yang dihormati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suharandi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.